Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa kembali khususnya dalam renungan di pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan, betapa kami penuh syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati kami waktu tidur dan kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami mengutamakan lebih dulu mau mendengarkan firman disampaikan kepada kami lewat suara gembala. Mari Tuhan berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini bertema jaminan sampai ke 7 turunan. Dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah saudara, kita mungkin kerap mendengar ada orang dengan kekayaan tertentu yang diperkirakan cukup untuk menghidupi keluarga tersebut sampai ke 7 turunan. Namun, fakta hidup juga membuktikan bahwa tidak jarang ada keluarga dengan kekayaan luar biasa, tetapi sisa kejayaan keluarga tersebut bahkan tidak lagi terlihat pada keturunan kedua. Biasanya hal itu terjadi karena perselisihan atau perebutan warisan yang terjadi pada anak-anak dari keluarga kaya itu. Sebagian lagi disebabkan karena kurangnya kemampuan mengelola kekayaan atau warisan dengan gaya hidup mewah, dengan keinginan yang tidak terkendali. Akhirnya harta yang begitu banyak yang diwariskan itu ludes, tidak ada sisanya. Nah saudara, berbicara soal kecukupan hidup, pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan Yesus mengajarkan agar kita meminta berkat pada hari ini? Sewajarnya jika lantas ada orang berpikir mengapa Tuhan tidak mengajarkan agar kita menerima berkat untuk 1 minggu atau 1 bulan, bahkan untuk 1 tahun atau sampai ke 7 turunan. Tetapi mengapa malah Tuhan di dalam Matius 6 ayat 11 mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kok hanya untuk hari ini dan hanya cukup? Nah saudaraku, setidaknya ada 2 alasan. Pertama, agar kita belajar menyadari bahwa Allah adalah sumber berkat yang utama. Sekuat apapun kita berusaha, jika Allah tidak memberkati, maka semua usaha kita akan sia-sia. Yang kedua, agar kita hidup bergantung pada Allah setiap hari. Tentu saja hal ini tidak berarti meniadakan kewajiban kita untuk bekerja, tetapi harapan akan berkat tidak lagi kita sandarkan kekuatan sendiri sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Namun, terkadang tanpa sadar, orang-orang percaya melupakan akan pentingnya pengajaran Tuhan Yesus mengenai meminta berkat kepada Allah setiap hari. Hal yang demikian hendaknya jangan sampai terjadi, karena sejatinya sumber berkat kita yang sejati, bahkan jaminan hidup kita hanya datang dari Allah. Ya, jalanilah hidup sehari-hari sambil mencermati setiap berkat Allah yang kita terima, karena berkat-berkatnya selalu cukup. Kita terima dengan ucapan syukur sambil mempersembahkan hidup kita hari ini, esok, dan selanjutnya. Amin. Nah saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan ketika kami berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami bukan manusia yang serakah, yang minta berkat langsung untuk seminggu, untuk sebulan, untuk setahun, bahkan untuk 7 keturunan.
itu hanya menyebabkan kami sebagai pemalas saja yang tidak bekerja keras. Oleh karena benar-benar mempunyai ketergantungan bahwa secara otomatis Tuhan pasti mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Memang bergantung kepada Allah itu sesuatu yang harus terjadi, tetapi bukan salah persepsi, saudara-saudara. Ketika kita bergantung kepada Allah, bukan berarti kita nganggur, tidak mau bekerja, toh nanti datang berkat daripada Tuhan secara otomatis. Oh tidak, saudara-saudara. Karena Tuhan akan memberkati bagi anak Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh, yang pada akhirnya maka itu berkat pasti akan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang mengingatkan kepada kami, supaya kami benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, ketika kami sudah bersandar kepada Engkau, pasti segala kebutuhan kami akan tercukupkan. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan hari ini kehidupan kami di dalam bimbingan dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari dan tetap semangat.